Halo, selamat datang di channel ini. Pada saat ini kami akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan mekanika, kalor, cahaya, listrik, dan magnet. Nah, sebelum kami akan menjelaskan mengenai sejarah atau kajian perkembangan fisika ini, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Syukurman Laia, NPM 18053111014, Prodi Pendidikan Fisika dari Universitas Dharma Agung. Pada kajian ini, kami sedikit menjelaskan mengenai sejarah perkembangan kajian fisika. Di antaranya adalah mekanika, kalor, cahaya, listrik, dan magnet. 1. Sejarah perkembangan mekanika. Mekanika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak benda, baik benda yang diam atau statik, maupun benda yang bergerak atau kinematika dan dinamika. Keberadaan mekanika sudah ada sejak zaman Yunani kuno dan terus berkembang sampai sekarang. Tersebut tidak terlepas dari adanya revolusi keilmuan yang ditandai dengan bergesernya paradigma. Revolusi ilmiah menurut Thomas Kuhn diawali dengan paradigma lama, normal science, anomali krisis, revolusi, dan paradigma baru. Dalam perkembangannya, mekanika dibagi menjadi dua, yaitu mekanika klasik dan mekanika kuantum. Pembahasan tentang mekanika klasik lebih fokus kepada benda-benda yang bergerak jauh di bawah kecepatan cahaya. Mekanika klasik dibahas dalam beberapa periodisasi, yaitu periode 1 prasains sampai dengan 1550 Masehi, sedangkan periode kedua awal sains di antara 1550 Masehi sampai 1800 Masehi. Dan periode ketiga fisika klasik 1800 Masehi sampai 1900 Masehi. Mekanika kuantum fokus pembahasannya pada benda-benda yang mendekati kecepatan cahaya, di mana ada mekanika kuantum lama dan mekanika kuantum baru. Aristoteles, periode 1 atau prasains sampai dengan 1550 Masehi, di mana orang pertama pada periode ini yang mengemukakan cabang mekanika yang membahas tentang hubungan timbal balik antara gerak dan gaya atau dinamika. Inti dari pandangannya terhadap dinamika adalah sifat bawaan dari berbagai macam benda yang memberikan alasan untuk sifat tersebut dalam daya intrinsik khusus dari benda itu. Kedua, Archimedes. Archimedes di 287 sampai 212 sebelum Masehi. Archimedes ini merupakan perintis ide dari statika atau studi tentang benda-benda diam karena kombinasi berbagai gaya. Perintis kajian tentang hidrostatika, yaitu cabang fisika yang membahas keseimbangan gaya-gaya yang dikenakan pada benda-benda tegar. Ketiga, Eratosthenes menghitung diameter bumi pada tahun 230 sebelum Masehi. Berdasarkan perhitungan yang dilakukannya, diketahui bahwa diameter bumi adalah 40.000 km. Periode kedua, awal sains 1550 sampai 1800 Masehi, di mana Galileo di 1564 Masehi sampai 1642 Masehi. Aristoteles berpendapat benda yang lebih berat jatuh lebih cepat daripada benda yang lebih ringan. Galileo melakukan eksperimen untuk membuktikan pernyataan ini. Kesimpulannya menurut Galileo bahwa pernyataan Aristoteles itu kurang tepat. Yang benar adalah baik benda berat maupun benda ringan jatuh pada kecepatan yang sama kecuali sampai batas mereka berkurang kecepatannya akibat gesekan udara. Galileo juga mengemukakan tentang hukum kelembaman atau inersia. B. Descartes di 1956 Masehi sampai 1661 Masehi.
Descartes mengemukakan dua hukum tentang gerak dan memprediksi hasil benturan antara dua massa. Descartes menerima prinsip Galileo bahwa benda-benda cenderung untuk bergerak dalam garis lurus dan tidak pernah ada sembarangan ruang kosong ke dalam mana sebuah benda bergerak. Maka konsekuensinya adalah satu-satunya gerak yang mungkin adalah gerak rotasi dari sekumpulan partikel. C. Torricelli di 1608 Masehi sampai 1647 Masehi. Torricelli menetapkan tentang tekanan atmosfer dan menemukan alat untuk mengukurnya, yaitu barometer. Torricelli juga menemukan persamaan untuk mengukur laju air dari sebuah tangki yang bocor. D. Otto von Guericke di 1602 Masehi sampai 1686 Masehi. Pada 1650, Guericke menemukan pompa udara. Guericke menerapkan barometer ke ramalan cuaca untuk meteorologi. E. Isaac Newton di 1642 Masehi sampai 1727 Masehi. Penemuan Newton yang paling fenomenal dalam mekanika adalah 3 hukum Newton tentang gerak, di mana hukum Newton 1 tentang hukum inersia. Galileo pada dasarnya semua objek dipengaruhi oleh kekuatan luar, dan persoalan yang paling penting dalam ihwal mekanik adalah bagaimana objek bergerak dalam keadaan itu. Masalah tersebut dipecahkan oleh Newton dalam hukum Newton kedua tentang gerak. Percepatan objek adalah sama dengan gaya Newton dibagi massa benda. Hukum Newton ketiga tentang adanya gaya aksi sama dengan gaya reaksi di mana arahnya berlawanan dengan arah awalnya. Newton juga membedakan antara massa dan berat. Periode ketiga fisika klasik di 1800 Masehi sampai 1900 Masehi, di mana A. Daniel Bernoulli di 1700 Masehi sampai 1780 Masehi. Bernoulli merupakan ahli matematika yang menerapkan ilmunya pada bidang mekanika fluida. Ada 2 jenis persamaan Bernoulli. Pertama berlaku pada aliran tak termampatkan atau incompressible flow, dan fluida termampatkan atau compressible flow. B. Leonhard Euler di 1707 Masehi sampai 1783 Masehi. Euler ahli dalam mendemonstrasikan bagaimana hukum-hukum umum mekanika yang telah dirumuskan sebelumnya oleh Isaac Newton dapat digunakan dalam situasi fisika tertentu yang terjadi berulang kali. Sebagai contoh, menggunakan hukum Newton tentang gerak zat cair, Euler dapat mengembangkan hidrodinamika. C. Joseph Louis Lagrange di 1736 sampai 1813 Masehi. Persamaan gerak partikel yang dinyatakan oleh persamaan Lagrange dapat diperoleh dengan meninjau energi kinetik dan energi potensial partikel tanpa perlu meninjau gaya yang bereaksi pada partikel. D. Hamilton di 1805 Masehi sampai 1865 Masehi. Jika ditinjau gerak partikel yang terkendala pada suatu permukaan bidang, maka diperlukan adanya gaya tertentu, yaitu gaya constraint yang bereaksi terhadap partikel dapat diketahui. Gaya total ini merupakan keseluruhan gaya yang bereaksi terhadap partikel, termasuk juga gaya constraint. B. Mekanika modern. 1. Mekanika kuantum lama. A. Max Planck 1900. Max Planck memperkenalkan ide bahwa energi dapat dibagi-bagi menjadi beberapa paket atau kuanta. Planck menemukan bahwa energi foton atau kuantum berbanding lurus dengan frekuensi cahaya. B. Albert Einstein 1905. Salah satu fakta yang mendukung teori kuantum Planck adalah efek fotolistrik. Fotolistrik adalah listrik yang diinduksi oleh cahaya atau foton.
Efek fotoelektrik dengan menyimpulkan bahwa energi cahaya datang dalam bentuk kuanta tersebut foton. Einstein menerangkan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel yang sebanding dengan frekuensi. C. Niels Bohr di 1913 menjelaskan garis spektrum dari atom hidrogen dengan penggunaan kuantisasi. Dengan demikian, energi yang terkuantisasi. Arti penting model ini terletak pada pernyataan bahwa hukum mekanika klasik tidak berlaku pada gerak elektron di sekitar inti. Bohr mengusulkan bahwa satu bentuk mekanika baru atau mekanika kuantum menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. D. Louis de Broglie 1924 memberikan teorinya tentang gelombang benda. Menurut de Broglie, gerakan partikel mempunyai ciri-ciri gelombang. Hipotesis de Broglie kemudian terbukti kebenarannya ketika ditemukan bahwa elektron menunjukkan sifat difraksi seperti halnya sinar X. C. Mekanika kuantum baru. A. Werner Dacary Heisenberg 1925 mengembangkan mekanika matriks, dan Erwin Schrödinger mengemukakan mekanika gelombang dan persamaan Schrödinger. B. Paul Dirac 1927 menggabungkan mekanika kuantum dengan relativitas khusus. C. Newman Janus 1932 merumuskan dasar matematika yang kuat untuk mekanika kuantum seperti teori operator. Teori kromodinamika kuantum diformulasikan pada tahun 1960-an. Teori ini diformulasikan oleh Politzer, Gross, dan Wilczek pada tahun 1975. Pengembangan oleh Schwinger, Peter Hinz, Goldstone, dan lain-lain. Sheldon Lee, Glasgow, Stephen Weinberg, dan Abdus Salam menunjukkan secara independen bagaimana gaya nuklir lemah dan elektrodinamika kuantum dapat digabungkan menjadi satu gaya lemah elektron. D. Proses revolusi saintifik dalam perkembangan mekanika menurut Thomas Kuhn, filsuf dan sejarawan sains, menginterpretasi perkembangan gagasan dalam sains dengan dua cara, yaitu interpretasi pertama menggambarkan perkembangan sains secara evolusi atau perkembangan dan modifikasi melalui proses berkesinambungan, melalui penyempurnaan secara bertahan melalui observasi lebih cermat, pengujian, dan koreksi atau penggantian dengan yang lebih baik. Interpretasi kedua menggambarkan sebagai revolusi yang bermakna penggantian melalui perubahan fundamental dan radikal. Sekarang, kalor. Istilah kalor berasal dari kata kalorik yang pertama kali diperkenalkan oleh Antoine Laurent Lavoisier di 1743 sampai 1794. Seorang ahli kimia dari Prancis oleh para ahli kimia dan fisika saat itu. Kalor dianggap sebagai zat air yang tidak terlihat oleh mata. Joseph Blake, ahli fisika, dan pada tahun 1760 merupakan orang pertama yang menyatakan prinsip asas Blake, yaitu prinsip mengenai perbedaan antara suhu dan kalor. Beberapa percobaan yang Blake lakukan yaitu menambahkan karbon dioksida ke lilin yang menyala di dalam stopless dan mengeluarkannya melalui selang kelarutan kalsium. Blake menghabiskan banyak waktunya untuk mengamati perpindahan kalor. Karena sering berkutat di laboratorium, ia berhasil mendapatkan penemuan yang sangat penting pada tahun 1761, yaitu kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang diserap oleh suatu zat, bukan untuk menaikkan suhu zat tersebut, tetapi digunakan untuk mengubah wujudnya. Misalnya, ketika air atau zat cair yang dipanaskan berubah menjadi uap air atau zat gas. Blake juga membuktikan bahwa setiap benda menyerap kalor yang berbeda untuk menaikkan suhunya sebanyak 1 derajat. Inilah yang sebenarnya kita ukur ketika menggunakan kalorimeter, alat yang diciptakan oleh Blake. Blake jugalah orang yang dianggap sebagai penemu gas karbon dioksida. Sekarang kita masuk pada sejarah perkembangan cahaya.
Optika adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Perkembangan teori cahaya pada zaman sebelum Masehi. Empedoles adalah salah satu filsuf Yunani kuno yang merupakan penduduk asli kota Sisilan Selatan. Atsaragas, ia dilahirkan dari keluarga bangsawan. Menurut sofis fisika Alcidamas dari abad keempat sebelum Masehi, Empedokles adalah seorang siswa Parmenides dari Elea. Empedokles mengemukakan gagasan bahwa kita melihat benda karena cahaya mengalir dari mata kita dan menyentuhnya. Meskipun belum sempurna, hal ini menjadi dasar fundamental yang kemudian digunakan oleh para filsuf yang matematikawan Yunani seperti Plato untuk membangun beberapa teori cahaya, penglihatan, dan optik. Kedua, Plato. Plato lahir sekitar 429 sebelum Masehi dan meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Ia adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, penulis filosofikal Dialogues, dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Ia adalah murid Socrates sehingga banyak pemikirannya dipengaruhi oleh Socrates. Plato adalah guru dari Aristoteles. Salah satu buah pemikiran Plato yang terkenal adalah perumpamaan Allegory of the Cave yang menguncang dunia filsafat pada saat itu. Selain karyanya terkait konsep idea, Plato juga turut mengemukakan pandangannya mengenai cahaya. Ia setuju dengan pendapat Empedokles bahwa kita dapat melihat benda di sekeliling kita karena dari mata kita memancarkan sinar-sinar penglihatan yang berbentuk kumis-kumis peraba. Apabila kumis-kumis peraba menyentuh benda, maka ia akhirnya dapat melihat benda tersebut. Ketiga, Aristoteles. Aristoteles di 384 sampai 322 sebelum Masehi juga berasal dari Yunani. Aristoteles lahir di kota Stagira, Macedonia pada 384 sebelum Masehi. Ketika menginjak usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena untuk belajar di Akademi Plato. Aristoteles tinggal di Athena selama 20 tahun hingga Plato wafat. Minat Aristoteles untuk mempelajari sebuah ilmu filsafat lahir ketika berada di bawah bimbingan Plato. Aristoteles sangat menentang konsep cahaya yang timbul sebagai akibat adanya kumis-kumis peraba, karena pada kenyataan kita tidak dapat melihat benda-benda yang berada di dalam ruangan gelap. Menurut Aristoteles, penglihatan merupakan bentuk yang diterima di mata dari objek yang sedang dilihat. Tetapi sayangnya, Aristoteles sendiri tidak dapat menjelaskan mengapa mata dapat melihat benda. Akhirnya teori kumis-kumis peraba ini dapat bertahan sampai abad pertengahan. Perkembangan teori cahaya pada zaman sesudah Masehi. 1. Al-Kindi di 801 Masehi sampai 873 Masehi. Al-Kindi merupakan ilmuwan muslim pertama yang mencurahkan pikirannya udah mengkaji ilmu optik. Secara lugas, Al-Kindi menolak konsep penglihatan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut Al-Kindi, penglihatan justru ditimbulkan karena ada daya pencahayaan yang berjalan dari mata ke objek dalam bentuk kerucut radiasi yang padat. Pemikiran ini menegaskan posisi Al-Kindi yang cenderung mendukung konsep kumis peraba atau berasal dari mata, seperti yang diungkapkan oleh Empedokles dan Plato. Kedua, Al-Haytham. Al-Haytham di 965 Masehi sampai 1040 Masehi. Penemuannya yang terkenal ialah hukum pembiasan, yaitu hukum fisika yang menyatakan bahwa sudut pembiasan dalam pancaran cahaya sama dengan sudut masuknya. Al-Haytham juga mencetuskan teori tentang berbagai macam fenomena fisik seperti bayangan, gerhana, dan pelangi. 3. Kamal al-Din al-Farisi. Salah satu bagian yang paling penting dalam karya al-Farisi di 1267 sampai 1319 Masehi adalah komentarnya tentang teori pelangi yang menyangkal pendapat Al-Haytham. Menurutnya, teori yang diletuskan Ibnu Haytham dinilai mengandung kelemahan karena tidak melalui sebuah penelitian yang objektif.
Al-Farisi kemudian mengusulkan sebuah teori baru tentang pelangi. Menurut dia, pelangi terjadi karena sinar atau cahaya matahari dibiaskan 2 kali dengan titik air hujan yang turun. 1 atau lebih pemantulan cahaya terjadi di antara 2 pembiasan. Al-Farisi membuktikan teori pelanginya melalui eksperimen menggunakan sebuah lapisan transparan yang diisi dengan air dan sebuah kamera obscura. Keempat, Al-Hasan. Al-Hasan di 965 sampai 1038 Masehi adalah seorang ilmuwan Mesir yang mengemukakan pendapat bahwa mata dapat melihat benda-benda di sekeliling karena adanya cahaya yang dipancarkan atau dipantulkan oleh benda-benda yang bersangkutan masuk di dalam mata. Pendapat Al-Hasan ini sesuai dengan pendapat Aristoteles dan Al-Hattiyam, serta menolak teori kumis peraba. Teori ini akhirnya dapat diterima oleh orang banyak sampai abad ke-20 ini. 5. Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton di 1642 sampai 1727 adalah seorang fisikawan, matematikawan ahli, astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog berkebangsaan Inggris. Newton merupakan pengikut aliran heliosentris atau yang dicetuskan Kopernikus dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Newton berhasil membangun teleskop pemantul yang pertama dan membangkitkan teori warna berdasarkan pengamatan bahwa sebuah kaca prisma akan membagi cahaya putih menjadi warna-warna lainnya yang dikenal sebagai prisma Newton. Pada tahun 1704 melalui bukunya yang berjudul Optics, ia berpendapat bahwa satu, cahaya adalah pancaran partikel-partikel atau corpuscles yang sangat kecil dan ringan berupa garis lurus ke segala arah dengan kecepatan yang sangat besar. Bila partikel-partikel ini mengenai mata, maka kita mendapatkan kesan melihat sumber cahaya itu. 2. Kecepatan cahaya dalam medium rapat lebih besar daripada kecepatan cahaya dalam medium renggang. 6. Teori gelombang Christian Huygens. Christian Huygens di 1629 sampai 1695 adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Belanda. Huygens adalah salah satu penentang teori cahaya yang dikemukakan oleh Newton. Dia sama sekali menolak tegas konsep cahaya yang dipandang sebagai partikel atau corpuscles. Menurut Huygens, cahaya pada dasarnya sama dengan bunyi, yaitu berupa gelombang. Perbedaan cahaya dengan bunyi hanya terletak pada panjang gelombang dan frekuensinya. Karena cahaya sebagai gelombang, maka harus ada medium atau zat perantaran. Agar dapat merambat dalam ruangan hampa, teori cahaya sebagai gelombang yang dikemukakan oleh Huygens ini masih belum final. Terdapat beberapa kelemahan teori yang diuraikan sebagai berikut. 1. Teori Huygens tidak dapat menerangkan tentang sifat cahaya yang merambat lurus, hal yang dengan mudah dapat diterangkan jika menggunakan teori cahaya sebagai partikel seperti yang telah dikemukakan oleh Newton. 2. Bukti-bukti eksperimen tentang adanya zat ether tidak pernah terbukti. Hal ini telah dibuktikan oleh Albert Abraham Michelson di 1852 sampai 1931 dan Edward William Murray di 1838 sampai 1923 melalui percobaan interferensi Michelson-Morley. 7. Percobaan Jean-Foucault. Teori emisi Newton ternyata memiliki kelemahan setelah Jean-Foucault di 1819 sampai 1898 Masehi melakukan percobaan tentang pengukuran kecepatan cahaya dalam berbagai medium pada tahun 1850. Foucault adalah seorang fisikawan berkebangsaan Prancis. Dalam percobaannya, Jean-Foucault mendapatkan kesimpulan bahwa kecepatan cahaya dalam air lebih kecil daripada kecepatan cahaya dalam udara. Dengan demikian, teori Newton yang menyatakan bahwa kecepatan cahaya dalam medium rapat lebih besar daripada kecepatan cahaya dalam medium renggang tidak benar atau tidak terbukti secara eksperimen. 8. Percobaan celah ganda Thomas Young. Thomas Young merupakan fisikawan dan dokter berkebangsaan Inggris.
Selain itu, Young memiliki ketertarikan di bidang tulisan Mesir kuno dan menguasai beberapa bahasa. Dari gambaran ini bisa dikatakan bahwa Young adalah orang yang lahir dan besar di kalangan orang yang berpendidikan. Dalam percobaannya, Young menjelaskan bahwa difraksi merupakan gejala penyebaran arah yang dialami oleh seberkas gelombang cahaya ketika melalui suatu celah sempit dibandingkan dengan ukuran panjang gelombangnya. 9. Teori gelombang elektromagnetik James Clerk Maxwell. James Clerk Maxwell di 1831 sampai 1879 adalah seorang ilmuwan asal United Kingdom atau Skotlandia yang pertama kali menulis hukum magnetisme dan kelistrikan dalam rumus matematis. Pada tahun 1864, ia membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik ialah gabungan dari osilasi medan listrik dan magnetik. Maxwell mendapati bahwa cahaya ialah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Ia juga membuka pemahaman tentang gerak gas dengan menunjukkan bahwa laju molekul-molekul di dalam gas bergantung kepada suhunya masing-masing. Inilah kesimpulan Maxwell ini diperkuat oleh percobaan-percobaan para ilmuwan berikut, di mana ada satu Heinrich Rudolf Hertz pada 1857 sampai 1894. Kedua ada Peter Zeeman di 1852 sampai 1943 dan ketiga Johannes Stark di 1874 sampai 1957. 10. Teori kuantum Max Carl Ernst Ludwig Planck. Teori kuantum pertama kali dicetuskan pada tahun 1900 oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman bernama Max Carl Ernst Ludwig Planck di 1858 sampai 1947. Ia dilahir di Kiel dan memulai karir fisikanya di Universitas München pada tahun 1874, lulus pada tahun 1879 di Berlin. Dia kembali di München pada tahun 1880 untuk mengajar di universitas itu dan pindah ke Kiel pada 1885. Di sana ia menikahi Marie Mark pada tahun 1886. Pada tahun 1889 dia menemukan sebuah konstanta dasar yang dinamakan konstanta Planck dan sebagai contoh digunakan untuk menghitung energi foton. Juga pada tahun itu dia menjelaskan unit Planck yang merupakan unit pengukuran berdasarkan konstanta fisika dasar. Planck mempublikasikan teori kuantum cahaya yang menyatakan bahwa cahaya terdiri dari paket-paket energi yang disebut kuantum atau foton. Akan tetapi dalam teori ini paket-paket energi atau partikel penyusun cahaya yang dimaksud berbeda dengan partikel yang dikemukakan oleh Newton, karena foton tidak bermassa sedangkan partikel pada teori Newton memiliki massa. Atas sumbangan pemikirannya mengenai konsep kuantum inilah Max Planck diberi penghargaan Nobel bidang fisika pada tahun 1918. 11. Percobaan efek fotolistrik Albert Einstein. Albert Einstein 1879 sampai 1955 merupakan seorang fisikawan Jerman yang mengembangkan teori relativitas, suatu dari dua pilar utama fisika modern atau bersama mekanika kuantum. Karya-karya Einstein juga dikenal karena sangat berpengaruh terhadap perkembangan filsafat ilmu pengetahuan. Bahkan salah satu persamaan kesetaraan massa dan energi yang dikemukakan oleh Einstein dinobatkan menjadi persamaan paling populer di dunia. Gagasan yang telah diuraikan oleh Planck sebelumnya kemudian didukung dengan adanya percobaan Einstein pada tahun 1905 yang berhasil menerangkan gejala efek fotolistrik pada cahaya dengan menggunakan teori Planck. Fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari suatu logam yang disinari cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Akibatnya percobaan Einstein justru bertentangan dengan pernyataan Huygens dengan teori gelombangnya. 12. Hipotesis Louis de Broglie. Louis de Broglie, seorang ahli fisika Prancis, mengemukakan gagasan tentang gelombang materi pada tahun 1924. Gagasan ini merupakan penerapan yang lebih luas dari gagasan partikel cahaya yang dikemukakan oleh Max Planck dan Albert Einstein. Argumen de Broglie menghasilkan persamaan untuk menghitung panjang gelombang satu partikel, yaitu sebagai berikut. Lambda sama dengan H atau V, dengan lambda itu adalah panjang gelombang dengan satuan meter, H itu konstanta Planck,
M massa partikel, dan V kecepatan partikel. Louis de Broglie membuat suatu hipotesis bahwa apabila cahaya memiliki sifat partikel, maka partikel juga memiliki sifat gelombang. Dengan demikian, cahaya mempunyai sifat dualisme, yaitu sebagai partikel dan gelombang. Sejarah perkembangan listrik. Pengertian listrik menurut para ahli. Gatot Susanta dan Sasi Agustoni mengemukakan bahwa listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel atau penghantar lainnya. Hasan Amrin mengemukakan bahwa listrik adalah suatu bentuk energi dan listrik hanya salah satu dari banyak bentuk energi. Sedangkan Joy J. James, Colin Baker, dan Helen Swan mengemukakan bahwa listrik adalah aliran atau pergerakan elektron. Elektron adalah partikel bermuatan negatif yang ditemukan pada semua atom. Mikra Judi mengemukakan bahwa listrik adalah salah satu bentuk energi. Hans Frick dan Pujol L. Setiawan mengemukakan bahwa listrik merupakan energi yang dapat diubah menjadi energi lain, menghasilkan panas, cahaya, kimia, atau gerak atau mekanik. Sejarah penemuan listrik versi pertama atau zaman Mesir kuno. Teori bahwa listrik dikenal dan digunakan pada zaman kejayaan Eropa ternyata salah, yaitu orang Mesir yang menemukannya, tetapi orang Eropa hanya mempopulerkan. Kunci untuk seluruh teori ini terletak ratusan kilometer timur Mesir. Ada beberapa pot aneh yang ditemukan di Irak. Beberapa kedap air berisi silinder tembaga dilem ke dalam lubang menggunakan aspal. Di tengah silinder itu terdapat sebuah batang besi. Para penggali menemukan pot pertama pada tahun 1936 dan yakin bahwa pot tersebut adalah elemen galvanik baterai yang primitif. Rekonstruksinya memang menunjukkan bahwa memungkinkan untuk menciptakan listrik. Versi kedua atau Thales. Sejarah awal ditemukannya listrik adalah oleh seorang cendekiawan Yunani yang bernama Thales, mengemukakan bahwa fenomena batu ambar yang bila digosok-gosok dapat menarik bulu sebagai fenomena listrik. Kemudian setelah bertahun-tahun semenjak ide Thales ditemukan, muncul lagi pendapat-pendapat serta teori-teori baru mengenai listrik seperti yang diteliti dan dikemukakan oleh William Gilbert, Ocho, Joseph Pringstar, Carres de Clon, Michael Faraday, Oersted, dan lain-lain. Versi ketiga Michael Faraday. Michael Faraday adalah ilmuwan Inggris yang mendapat julukan atau bapak listrik karena berkat usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak manfaatnya. Faraday lahir pada 22 September 1791 di Newton, Inggris, yang mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk elektromagnetisme dan elektrokimia. Dia juga mengembangkan alat yang nantinya menjadi pembakar bunsen yang digunakan hampir di seluruh laboratorium sains sebagai sumber panas yang praktis. Tokoh-tokoh penemu listrik ada Michael Faraday, Benjamin Franklin, Hans Christian Ørsted, Luigi Galvani, Alessandro Volta. Sejarah listrik di Indonesia tahun 1897. Berdiri perusahaan listrik pertama di Indonesia yang bernama Nederlande Indische Elektriciteit Maatschappij atau NIEM berlokasi di Batavia dengan kantor pusat di Gambir. Perusahaan gas NIEM mendirikan perusahaan listrik yang bernama Algemene Nederlandse Indische Elektriciteit Maatschappij atau NIEM di Surabaya pada 26 April 1909. NIEM adalah salah satu perusahaan swasta yang diberi hak untuk membangun dan mengelola sistem kelistrikan di Indonesia pada waktu itu. Ada perusahaan listrik Bandung Gas Electric Maatschappij atau BEM yang di Bandung memiliki pusat listrik tenaga air di Sungai Cikampundung dengan nama Waterkraft Works Bekara di Ticapondonabji. Dago BEM didirikan pada tahun 1913. Kemudian pada tahun 1922, pengelolaan listrik di Kota Bandung dan sekitarnya diambil oleh Gemeinschaft Felix Listrik Battery Bandung and Onstreek atau GBO. NIEM berkembang menjadi perusahaan listrik swasta terbesar di Indonesia dengan menguasai sekitar 40% dari kebutuhan listrik dalam negeri.
ini melakukan percepatan ekspansi seiring dengan permintaan listrik yang tinggi. Pada 26 Agustus 1921, perusahaan ini mendapat konsesi di Banjarmasin yang kontraknya berlaku hingga 31 Desember 1960 dan mengelola listrik di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan. Sekarang sejarah perkembangan magnet. Sejarah awal penemuan magnet sejak zaman dahulu telah diketahui beberapa. Biji mineral atau batuan warna metalik bersifat menarik partikel besi. Mineral atau batuan itu disebut magnetik atau batuan bermuatan. Thales, seorang filosof Yunani yang hidup pada abad 6 sebelum Masehi, adalah orang pertama yang menaruh perhatian pada sifat biji besi. Akan tetapi, kemungkinan sebelum itu pun telah banyak diketahui. Setelah masa Thales, batuan bermuatan itu sering disebut dalam tulisan kuno. Batu bermuatan itu dinamai magnet. Kata magnet berasal dari kata magnesia yang berarti sebuah wilayah di Asia Kecil. Tempat ditemukannya banyak endapan magnetik. Kisah lain memberikan keterangan aneh tentang asal kata magnet. Menurut kisah ini, pada suatu hari, seorang pengembalaan bernama Magnes sedang menjaga binatang gembalanya di lereng gunung Ida di Asia Kecil. Ia melihat ujung besi tongkatnya tertarik ke tanah. Magnes menggali tempat sekitar tertariknya ujung tongkat besinya dan menemukan tongkat itu ditarik oleh batu bermuatan yang banyak terdapat di tempat itu. Selanjutnya, batu bermuatan itu dinamakan magnet untuk menghormati pengembalaan yang menemukannya. Para ilmuwan menjelaskan bahwa kisah itu bermula jauh sesudah magnet lazim dipergunakan. Perkembangan elektromagnetik atau peran Michael Faraday. Kemudian pada tahun 1820, Hans Christian Einstein menemukan bahwa kawat yang dialiri arus listrik dapat menolak jarum kompas. Hal ini menunjukkan bahwa di sekitar kawat berarus timbul medan magnetik. Kemudian pada tahun 1821, Michael Faraday membuat suatu penemuan penting. 2 tahun sebelumnya, Ørsted telah menemukan bahwa jarum magnet kompas biasa dapat menyimpang jika arus listrik dialirkan dalam kawat yang tidak berjauhan. Hal ini membuat Michael Faraday menyimpulkan bahwa jika magnet didekatkan, yang akan bergerak adalah kawat yang dialiri listrik. Penemuan gelombang elektromagnetik atau J.S. Maxwell. Keberadaan gelombang elektromagnetik didasarkan pada hipotesis Maxwell. James Clerk Maxwell dengan mengacu pada 3 fakta relasi antara listrik dan magnet yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan sebelumnya. Beberapa percobaan awal mengenai hubungan antara listrik dan magnet adalah percobaan Ørsted yang berhasil membuktikan arus listrik dalam konduktor menghasilkan medan magnet di sekitarnya, atau jarum kompas menyimpang bila didekatkan pada kawat yang dialiri arus listrik. Percobaan Faraday yang berhasil membuktikan batang konduktor yang menghasilkan GGL induksi pada kedua ujungnya bila memotong medan magnet. Percobaan Faraday yang menunjukkan perubahan fluks magnetik pada kumparan. Maxwell mengemukakan bahwa laju perubahan medan listrik sangat mempengaruhi besar magnet yang dibangkitkan dan sebaliknya. Akan dibangkitkan suatu medan magnet jika terjadi perubahan medan listrik. Perubahan medan listrik ini akan menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu, dan demikian seterusnya terjadi proses berantai pembentukan medan magnet dan medan listrik yang merambat ke segala arah. Kemudian Maxwell mengemukakan pula bahwa perubahan medan listrik dan medan magnet akan menghasilkan suatu gelombang medan listrik, dan gelombang medan magnet yang dapat menyebar dan merambat dalam ruang disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Pembuktiannya dengan 2 batang konduktor dihubungkan dengan sebuah baterai melalui sebuah saklar. Setelah saklar ditutup, batang atas segera bermuatan positif dan batang bawah bermuatan negatif. Teori kemagnetan untuk menjelaskan tentang magnet, Weber telah mengemukakan isinya sebagai berikut. 1. Bahan magnet terdiri atas atom-atom magnet yang disebut magnet elementer. Setiap magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Setiap magnet dipotong, maka perpotongan-potongan tersebut akan terjadi magnet baru yang juga mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Jika pemotongan terus dilakukan hingga sekecil-kecilnya, maka akan terbentuk atom magnet. Atom magnet tersebut pun akan memiliki kutub utara dan kutub selatan. Kedua, pada bahan yang belum menjadi magnet, maka magnet elementernya belum tersusun dengan teratur, sehingga kutub utara sebuah magnet elementer terhubung dengan kutub selatan pada magnet elementer yang lain. Dengan demikian, magnet-magnet elementer pada bahan tersebut terangkai seperti lingkaran. Ketiga,
Pada bahan yang sudah menjadi magnet, magnet elementer sudah tersusun dalam barisan yang teratur dengan pola lurus. Kutub utara bertemu dengan kutub selatan dengan berurutan. Keempat, magnet elementer besi mudah diarahkan sehingga besi lebih mudah dijadikan magnet. Akan tetapi sifat kemagnetan besi mudah hilang, sedangkan magnet elementer baja sangat sukar diarahkan. Akan tetapi ketika sudah bisa diarahkan, sifat kemagnetannya akan bertahan lama. Ada beberapa sifat magnet. Memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara adalah kutub magnet yang selalu mengarah ke kutub utara bumi. Kutub selatan adalah kutub magnet yang mengarah ke selatan bumi. Sedangkan kutub yang sama akan tolak menolak, kutub yang tidak sama akan tarik menarik.